Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Matul Putri dengan NPM 20080029 dari sesi A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, KIP PGRI Sumatera Barat. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu filsafat, manfaat mempelajari filsafat, posisi filsafat dalam pendidikan, dan perbedaan pengetahuan umum serta pengetahuan ilmiah. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu filsafat. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat kebenaran atau realita, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar dan salah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Etimologi filsafat diartikan sebagai berikut, yaitu salah satunya Salihin 2007 halaman 13-14 mengatakan istilah yang sering ditemukan dalam kajian keilmuan dalam bahasa Arab filsafah dan dalam bahasa Yunani philosophia. Philia yang berarti persahabatan, cinta, dan sejenisnya, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat menurut para ahli yang pertama, konsep Plato yaitu seni berdiskusi dalam pemberian kritik dan pendapat yang berlaku. Menurut konsep Cicero, ibu dari semua seni yaitu filsafat yang merupakan seni kehidupan. Yang ketiga, konsep Al-Farabi, yaitu ilmu penyelidikan hakikat dari segala yang ada. Yang keempat, konsep René Descartes, yaitu kumpulan pengetahuan yang menjadikan Tuhan manusia, alam sebagai pokok penyelidikan. Kita akan membahas tentang manfaat mempelajari filsafat, yaitu yang pertama, dengan belajar filsafat, seseorang cenderung berpikir kritis dengan permasalahan hakikat, persoalan, dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. 2. Dapat membuat kita menjadi lebih arif dan bijaksana. Yang ketiga, filsafat juga bisa membantu seseorang menjadi pemikir yang logis dan rasional. Dengan metode berpikir seperti ini, kamu dapat mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan dengan baik. Yang keempat, dapat membentuk pemikiran independen, yaitu hasil berpikir secara pragmatis dan terbuka. Kamu juga berusaha mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang posisi filsafat dalam filsafat ilmu pendidikan, yaitu filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat dalam pendidikan. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya tentang menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks, yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains. Filsafat dan pendidikan memang satu disiplin yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa terpisahkan baik filsafat maupun pendidikan. Ia beroleh asupan pemeliharaan dari filsafat. Persoalannya ada dari pendidikan, sedangkan metodenya dari filsafat. Berfilsafat tentang pendidikan menuntut pemahaman yang tidak hanya tentang pendidikan dan persoalan-persoalannya, tetapi juga tentang filsafat itu sendiri. Kita akan membahas tentang perbedaan ilmu pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Yang pertama, ilmu pengetahuan biasa menurut Ziman J. dalam Qadir CA 1995 halaman 53 mendefinisikan ilmu pengetahuan adalah suatu konsep dan kerangka yang konseptual yang saling berhubungan dan berkembang sebagai hasil percobaan dari pengalaman yang bermanfaat. Pengetahuan adalah informasi untuk maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tidak dibatasi deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur. Pengetahuan ilmiah yaitu ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah.
yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Dalam menghadapi konflik kehidupan, pengetahuan ilmiah menjadikan konflik sebagai pendorong untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ketiga, kebenaran yang diakui oleh common sense bersifat tetap, sedangkan kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh penguji kritis. Jadi, hanya itu yang dapat saya presentasikan dalam video kali ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.